Allah itu seperti zat apa? Padat, cair, atau gas? Ini lagi-lagi umat terjemahan memamerkan kebodohannya. Di akhir 2020 masih ada juga orang yang tidak bisa membedakan antara zat dengan sat. Nah, itulah umat Kristen, karena hanya berdasar kepada terjemahan. Jadi saya ajarkan kamu ya, zat, DZAT, itu adalah bahasa Arab. Artinya adalah pribadi. Ingat, artinya adalah pribadi atau esensi. Jadi zat ini, DZAT ini adalah pribadi yang menyebabkan segala sesuatunya menjadi ada. Ya, kalau di dalam sebut zat al-wajib al-wujud. Dengan demikian kamu harus tahu, dan mulai sekarang kamu harus paham, zat itu bahasa Arab yang artinya esensi atau pribadi, itu tidak sama dengan sat, ZAT. Ya, itu bahasa Indonesia yang artinya materi, yang berarti sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang, dan itu pasti terbatas. Sedangkan zat, DZAT, itu adalah bahasa Arab dan artinya adalah esensi yang tidak bermateri. Jadi makna zat dalam bahasa Arab bukan sejajar atau sama dengan makna zat dalam bahasa Indonesia. Meskipun istilah zat diadopsi dari kata zat, tetapi maknanya, artinya, kandungannya itu 180 derajat berbeda secara diametral. Dan tidak akan mungkin bisa sama antara zat Allah dengan zat makhluk. Itu berbeda. Kalau berbicara mengenai zat, berarti berbicara mengenai pencipta. Kalau berbicara mengenai zat, berarti berbicara mengenai ciptaan. Nah, kamu yang bahlul bertanya, Allah itu zat apa? Zat gas, zat padat, atau zat cair? Itu Tuhanmu. Tuhanmu itu gitu. Yes, itu terdiri dari zat-zat itu. Kalau Allah yang mengutus Yesus, itu tidak seperti itu. Makanya kamu belajar. Jangan kamu hidup di dalam kebodohan selamanya. Paham? Oke, Zul. Pribadi, zat artinya pribadi atau esensi. Pribadi tidak menempati ruang, dan esensi itu tidak mempunyai ruang. Ajaran dari mana kau gunakan ini? Pribadi tidak menempati ruang, dan pribadi tidak memiliki awal. Jika dia seorang pribadi, tentu dia memiliki awal. Ya, dia memiliki awal, dia bukan awalnya. Ya. Ajaran dari mana ini? Ini namanya ajaran dari klaim-klaim kalian sendiri. Apa itu zat? Zat itu yang jelas bukan pribadi. Jika dia pribadi, dia bukan awal. Sekarang jelaskan zat yang kalian maksud itu apa. Kalau kami jelas, Tuhan kami adalah roh. Tuhanmu itu zat. Zat itu apa? Jelaskan dulu. Zat, DZAT. Jangan putus akal dong. Gitu loh. Kalian harus mempertanggungjawabkan dan menjelaskan kepada umatmu zat itu apa. Jika dia berupa pribadi, dia punya awal. Dia bukan awal, gitu. Tuhan saya Alfa dan Omega, awal dan akhir, itu jelas tertulis. Sahabat-sahabat Muslim dimanapun Anda berada, umat terjemahan ini bertanya kepada saya tentang zat. Yang ada dalam pikirannya, pribadi Allah itu adalah pribadi layaknya pribadi makhluk yang dia kenal. Karena dia adalah umat terjemahan, maka dia tidak paham apa yang dimaksud dengan zatullah atau zat Allah atau pribadi Allah atau esensi Allah. Dikiranya pribadi Allah itu dengan pribadi makhluk itu sama. Karena memang Tuhannya adalah makhluk. Yesus itu adalah makhluk yang mengajarkan bahwa Allah yang dia sembah itu Alfa dan Omega. Tidak berawal dan tidak berakhir. Kalau Yesus berawal dan berakhir, itu pasti. Nah, sahabat-sahabat, di dalam Al-Quran, surah As-Surah ayat 11, itu Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'un. Ya, itu jelas dikatakan bahwa
Allah itu tidak ada satupun yang serupa dengan dia. Lalu kemudian dikatakan wa huwas samiul basir, dan dia maha mendengar, maha melihat. Artinya esensi Allah, pribadi Allah itu tidak serupa dengan apapun, tetapi esensi Allah itu maha melihat, maha mendengar. Tidak hanya dikatakan melihat dan mendengar, tetapi maha mendengar, maha melihat. Nah, sahabat-sahabat sekalian, umat terjemahan ini harus dipahamkan bahwa ketika saya menyebut zatullah atau zat Allah, itu tidak berarti zat di sini sama dengan ciptaannya. Seperti yang dikatakan zat cair, zat padat, zat gas, yang mana hal ini adalah komponen-komponen yang terdiri dari apa yang ada pada diri Tuhannya, si penanya ini, yaitu orang Kristen. Jadi Tuhannya itu terdiri dari zat padat, zat gas, dan juga zat cair. Yesus kentut, ya, Yesus itu memiliki jasmani dan juga memiliki air sperma, kan gitu ya. Nah, sama seperti ketika kita menyatakan bahwa Allah itu maha mendengar, bukan berarti mendengar sama seperti makhluk. Allah itu maha melihat, bukan seperti melihat layaknya makhluk. Jadi kata zat ini yang disandarkan pada Allah, itu jelas umat Islam jelas memahami dan menyikapi dengan sangat bijak bahwa ini adalah bukti bahwa kita menemukan pada hadits sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatihi. Berpikirlah kamu tentang ciptaan Allah, tapi jangan sekali-kali berpikir tentang esensi, tentang pribadi dirinya. Karena tidak akan mungkin mampu manusia itu untuk mengenal Allah, ya, mengenal Allah secara pribadi dalam bentuk wujud. Tidak seperti orang Kristen, si penanya ini, Tuhannya makhluk, ditampar, diludahin, bahkan dibunuh. Kenapa? Karena memang Tuhannya makhluk. Jadi berpikir tentang ciptaan Allah akan menyadarkan umat Islam bahwa Allah itu ada, eksistensinya jelas, eksistensinya, keberadaannya, wujudnya nyata. Tapi jangan sampai kita seperti orang Kristen berpikir tentang pribadi Allah atau zat Allah atau sosok Allah. Kenapa? Karena itu tidak akan pernah kita berada pada posisi mampu. Jangan seperti orang Kristen, ya. Mereka mengada-ngadakan menciptakan Tuhannya sendiri. Itu yang perlu dipahami oleh sahabat-sahabat kaitannya dengan pertanyaan umat terjemahan yang saya lagi berdebat sama beliau. Jika dia pribadi, ya, pribadi Allah itu sendiri, berarti dia punya awal. Dia bukan awal, tapi dia punya awal. Harus konsisten dong. Jangan gunakan kata pribadi, karena pribadi itu hanya bisa dipakai oleh makhluk. Kalau dia tidak bisa tergambarkan, kalau dia bukan sosok, berarti dia tidak boleh pribadi. Itu satu. Yang kedua, harus konsisten. Konsisten dengan apa? Zat. Zat itu tidak bisa digambarkan dengan kata-kata ataupun dengan bentuk. Lalu dia apa kalau dia tidak bisa digambarkan dengan bentuk dan kata-kata? Apalagi kita gambarkan dia sebagai sosok pribadi. Kembali lagi kepada kata pribadi. Kata pribadi itu tentu memiliki ciptaan, tentu diciptakan. Kalau dia punya pribadi, gitu loh. Tentu kalau dia tidak diciptakan pun, dia memiliki suatu sumber dari awal, ya kan? Dia memiliki sumber awal. Seperti kalau Tuhan kami adalah roh, itu jelas tertulis. Kalau Tuhanmu bukan roh, tapi Tuhanmu adalah zat. Kalau roh saya gambarkan, roh itu adalah, kamu tahu sendiri, ya kan? Karena kamu juga tahu roh adalah apa. Sedangkan kalau zat ini apa? Kalau dia bukan roh, dia bukan daging, dia bukan jiwa, lalu dia apa? Gitu. Dia berbentuk apa? Ataupun kalau tidak berbentuk, dia seperti apa? Itulah maksud pertanyaan saya, zat itu apa? Nah, sahabat-sahabat sekalian, saudara kita ini semakin memperlihatkan apa bahasanya ya? Saya pinjam bahasa Yesus, memperlihatkan kebodohannya. Ya. Kenapa dia mempertanyakan bahwa pribadi itu berarti dia punya awal? Nah, lagi-lagi dia tidak bisa membedakan antara Khalik dengan makhluk. Dia tidak bisa membedakan antara Yesus dengan Tuhannya Yesus.
Jadi dia menggabungkan Yesus itu adalah Tuhannya Yesus itu adalah Yesus itu sendiri. Makanya dia bingung. Nah, ini secara logika saya ingin menggambarkan. Ya, mudah-mudahan sahabat-sahabat di luar sana bisa memahami, jangan seperti sahabat kita yang bodoh ini menurut Yesus. Pertama, pribadi Allah itu adalah pribadi yang wujud. Maksudnya apa? Wujud itu bahasa Arab. Artinya ada. Berarti Allah itu ada, jelas. Kenapa dia ada? Karena alam semesta ini ada. Alam semesta ini ada membuktikan dia diadakan oleh esensi yang ada. Kalau penciptanya tidak ada, maka mustahil alam semesta ini ada. Kenapa? Karena sang pencipta aja nggak ada. Tapi karena sudah nyata, sudah mutlak ada, maka jelas alam semesta ini diciptakan oleh pribadi yang ada. Nah, pertanyaannya, apakah pribadi yang ada itu bermula? Kalau bermula berarti dia ciptaan. Kalau dia ciptaan berarti ada yang menciptakan. Nah, kalau ada yang menciptakan berarti ada yang menciptakan lagi. Kalau ada yang menciptakan berarti ada lagi yang menciptakan. Kalau yang menciptakan ini berawal lagi berarti ada lagi yang menciptakan. Kalau yang menciptakan ini juga punya awal, maka dia ada lagi penciptaan. Nah, karena itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kita akal pikiran supaya digunakan dengan baik. Seperti Yesus katakan, "Kasihilah Allahmu dengan segenap akal budimu." Pertama, Allah itu ada, berarti dia wujud. Nah, wujud Allah itu tidak melalui perantara. Tolong dipahami ini. Wujud Allah tidak diciptakan oleh siapapun. Sebab jika wujudnya melalui perantara, maka ia sama saja dengan makhluk. Sementara Allah menerangkan, laisa kamitslihi syai'un. Aku ini tidak sama seperti makhluk, tetapi aku ada. Layaknya makhluk itu ada. Tetapi bedanya, saya tidak memiliki awal. Saya tidak memiliki akhir. Saya adalah kekal adanya. Yang kedua, keberadaan Allah itu tidak didahului oleh ketiadaan. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa wujudnya itu sebagaimana wujud manusia yang berawal dari ketiadaan, seperti Yesus. Bagaimana dengan Yesus? Jelas. Apakah sebelum Maria ngeden, Yesus itu sudah ada? Tidak. Yesus itu belum ada sebelum Maria ngeden. Jadi sedetik setelah Maria ngeden, baru Yesus itu ada. Lalu bagaimana dengan perkataan Yesus yang mengatakan, aku ada sebelum Abraham ada. Itu maksudnya yang menciptakan aku, memiliki kemuliaan yang dikhususkan kepada aku, itu sudah ada, berada pada sisi daripada sang pemilik kemuliaan. Siapa dia? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, wujud Allah itu harus disadari dengan akal sehat. Meyakini dalam arti kata bahwa wujud itu tiada dan atau hanya mungkin. Maksudnya gimana? Allah itu tidak ada yang sama seperti wujudnya, tidak ada yang mampu menganalisa wujudnya, tidak ada yang bisa menyerupai wujudnya. Di dalam perjanjian lama dikatakan, hendak dengan siapakah kau persamakan aku sehingga kami sama. Itu jelas. Jadi tidak ada penggambaran di antara seluruh akal sehat, akal pikiran manusia, miliaran manusia yang bisa memanifestasikan wujud daripada sang pencipta itu sendiri. Kecuali ajaran pagan. Menciptakan dewa padi, menciptakan dewa kesuburan, menciptakan dewa matahari, menciptakan dewa bulan, menciptakan penyelamat berupa manusia dan lain sebagainya. Itu adalah ajaran pagan. Lalu kemudian, wujud Allah itu adalah wujudnya semua alam. Yang saya gambarkan tadi. Bagaimana kemudian kita bisa mengetahui bahwa Allah itu ada, wujud Allah itu ada? Dengan adanya alam semesta ini. Bagaimana mungkin alam sebesar ini, seagung ini, ya, tidak ada yang menciptakannya? Tidak mungkin. Atau bagaimana mungkin langit sebesar ini tidak ada yang menjaganya? Tidak mungkin. Pasti ada yang menjaganya, pasti ada yang mengadakannya. Nah, yang mengadakannya itulah sang pencipta yang disebut dengan sebutan Zatullah, pribadi Allah, pribadi sang pencipta. Lalu, apakah kita harus melihatnya gitu? Tidak. Anda tidak mesti melihatnya. Sebagaimana Anda punya akal, Anda tidak perlu melihat akal Anda, tetapi Anda bisa menyadari akal saya ada.
Seperti itulah Allah sang pencipta semesta. Diyakini oleh orang-orang beriman keberadaannya itu absolut ada. Meski mata tidak pernah melihatnya, meski telinga tidak pernah mendengar suaranya. Kata Yesus, Bapa yang mengutus aku, kamu tidak pernah melihatnya, suaranya pun tidak bisa kamu dengar. Jelas. Kata-kata terakhir dari Zuma ini Pang sangat indah dan bagus dan membuktikan bahwa dia hanya mengimani saja. Dia mengatakan dengan jelas, meski mata tidak bisa melihatnya, tidak pernah melihatnya, telinga tidak pernah mendengarnya. Wajar atau tidak jika ada yang bertanya, apa itu zat? Penjelasan zat saja dia tidak mampu untuk menjelaskan, tapi dia sudah berani untuk mengklaim dan memfitnah yang sudah jelas, yaitu Yesus Kristus, yang dia samakan dengan Isa Al-Masih. Memfitnah dengan kejam bahwa Yesus berpoligami, bahkan memfitnah dengan kejam bahwa Yesus menikah. Yang sekali lagi yang saya tegaskan, dia samakan dengan Isa Al-Masih di dalam Quran. Dia memfitnah dan berani-berani memfitnah Nabi yang dia sembah. Penjelasan ini sudah cukup jelas mengetahui siapa sosok Zuma yang sebenarnya. Namun itu hak dari kalian untuk mengetahui segala sesuatu isinya tentang diri dia. Demi netizen, dia berani untuk mengklaim hal-hal yang tidak tertulis dengan nyata. Tidak boleh seperti itu kawan. Kau melanggar, kau loncat pagar namanya. Kau harus memberikan dalil yang kuat bahwa Yesus menikah. Tertulis jelas bahwa Yesus yang kau samakan dengan Isa itu menikah. Lalu kau keluarkan statement itu baru seorang teologi yang baik dan benar. Memiliki kepandaian bukan hanya menang teriak doang membuat telinga sakit, Zuma. Sahabat sekalian, teman Kristen ini mengaku bahwa telinganya sakit. Itu wajar. Karena kenapa? Yang saya sampaikan ini adalah kebenaran, membongkar semua kebohongan dogma dan juga doktrin yang melekat pada dirinya. Nah, kemudian dia mengatakan bahwa kalimat terakhirmu itu adalah kalimat yang sangat dan seterusnya. Di mana saya mengatakan, seingat saya, bahwa Allah itu tidak bisa dilihat. Keberadaannya harus hanya diyakini dengan iman. Betul! Semua nabi mengajarkan, bahkan Yesus pun mengajarkan. Allah tidak bisa dilihat, tidak bisa didengarkan. Itu. Lalu hal yang tidak bisa dilihat itu bagaimana kita bisa menggambarkannya? Jangan terlalu jauh. Kita punya akal. Adakah orang yang mampu menunjukkan akal menggambarkan? Tidak bisa. Adakah orang yang bisa menggambarkan wujud kentut, wujud udara, wujud angin? Gak bisa. Karena dia tidak bisa dilihat oleh mata yang memiliki keterbatasan. Saya sudah menjelaskan, ya. Kalau sahabat-sahabat Islam itu pasti tahu, tafakkaru fi khalqillah, wala tafakkaru fi zatihi. Berpikirlah kamu tentang ciptaan Allah, tapi jangan berpikir tentang esensinya, tentang pribadinya, tentang wujudnya. Seperti orang Kristen yang bukan lagi berpikir tentang wujud Tuhannya. Mereka mengaku Tuhan itu manusia, 100% manusia, berkontol, berbiji zakar, beranus. Itulah Tuhannya Kristen. Jadi memang sangat berbanding terbalik dengan pemahaman konsep sang pencipta, baik menurut Yahudi maupun Islam. Kristen itu kan ajaran pagan, mengada-ngadakan Tuhannya dalam rupa makhluk. Sementara di dalam Yesaya 43 ayat 10 dikatakan, Engkau hambaku, engkau adalah umatku, kepadamu aku mengangkat saksi-saksi. Tidak ada sang pencipta yang dibentuk sebelum aku, dan tidak ada sang pencipta yang dibentuk setelahku. Kristen yang adalah agama pagan yang dibawa oleh tentara Romawi masuk ke tanah Yerusalem, itu membentuk sang pencipta dalam rupa makhluk bernama Yesus. Jadi memang Kristen itu bukan ajaran para nabi. Nah, kembali kepada pertanyaan orang yang tidak tahu sama sekali. Kata
kata zat itu selalu disandarkan dan selalu disandingkan dengan kata Allah. Berarti zatullah, artinya pribadi Allah. Ini yang dia tidak tahu. Dipikirnya zat itu adalah bahasa Indonesia. Padahal kita sudah terangkan, kita sudah jelaskan, kita sudah pahamkan. Tetapi karena dia tidak pahamkan, makanya saya berbicara larinya untuk para sahabat, bukan ke dia. Karena saya kalau ngomong sama dia nggak nyambung. Pemahamannya nggak ada. Jadi cukup saya lengkapi VN-nya untuk saya sampaikan kepada sahabat-sahabat yang ada di luar sana, supaya paham bahwa teman-teman Kristen itu umat terjemahan yang tidak tahu sama sekali tentang Islam. Nah, kaitannya dengan Yesus menikah. Itu bukan perkataan yang saya susun dari kepintaran saya untuk menyusun kata, tidak. Tapi memang Nabi Isa itu jelas sekali menikah di dalam kitabnya orang Kristen. Kalau sahabat ini menuduh saya memfitnah. Loh, justru yang memfitnah itu dia. Dengan mengatakan Yesus itu 100% manusia, berarti sebagai laki-laki dia normal. Yesus sampai umurnya ke 33 tahun. Masa dulu, abad pertama, laki-laki yang sudah berumur 33 tahun itu sudah cukup dewasa. Boleh dibilang dia itu umurnya sekarang sekitar umur 50 tahun. Nah, kalau masa itu Yesus yang adalah 100% manusia, laki-laki normal, perjaka, tinting dia, lalu kemudian dia tidak menikah, pertanyaannya kemudian, Yesus menyalurkan nafsu birahinya yang adalah 100% laki-laki, 100% manusia itu dengan cara apa? Berzina, onani, mimpi basah. Nggak mungkin kan? Karena dia adalah orang yang suci, dia adalah Rasulullah. Tentu dia menikah. Lagi-lagi kitabnya sendiri menerangkan, memang dia menikah. Ayo, Yesus itu adalah imam, dia itu adalah penganut Torah yang taat. Kalau dikatakan dia disentuh, diciumi oleh Maria di depan umum, tentu Maria ataupun dia akan dikisas, akan dirajam, akan dihukum sesuai hukumnya Yahudi. Kok ciuman di depan umum? Tetapi karena dia sedang melakukan proses pernikahan, maka dia tidak dihukum. Nah, lalu umat terjemahan ini minta, mana ayatnya di dalam gospel Yesus menikah? Bagaimana mungkin ada? Lawang kamu cuma menerima kitab terjemahan, di mana terjemahan itu diperuntukkan penganut pagan yang mengimani Tuhan datang dalam rupa manusia yang mustahil nikah. Maka ayat-ayat yang menerangkan tentang pernikahan Yesus itu dirubah, direvisi. Makanya jangan heran, Injil Barnabas, Injil Filipus, Injil Maria, Injil Thomas, dan seterusnya, orang-orang yang dekat kepada Yesus itu tidak diterima tulisannya. Yang diterima cuma Lukas, Matius, Markus, padahal justru mereka ini bukan murid Yesus. Injil-injil murid Yesus dihapuskan, tidak diterima pada saat konsili. Karena di situ menceritakan tentang Yesus menikah, menceritakan tentang datangnya Ahmad. Itu makanya tidak lolos dia. Jadi kalau Anda mengatakan saya memfitnah Nabi Isa alaihissalam, yang memfitnah itu adalah Anda. Anda secara tidak langsung memfitnah Yesus onani, memfitnah Yesus berzina, memfitnah Yesus mimpi basah. Karena Anda tidak memberikan ruang kepada Yesus untuk menikah. Sementara dia adalah manusia 100%. Iya kan? Nah, itu makanya saya katakan, sahabat-sahabat Kristen, tinggalkan agama yang menyebabkan kalian malu karena Anda menemukan diri Anda menyembah manusia. Karena kamu tidak dapat menjelaskan itu. Karena kamu mengikuti pemikiran orang yang dari awal tidak dapat menjelaskan siapa itu Zat, siapa itu Tuhan. Kamu menghindar selalu dari pertanyaan apa itu Zat dan apa itu Tuhanmu. Kenapa bisa manusia mengurung Tuhan yang katanya pencipta bumi, katanya segala sesuatu adalah miliknya, di dalam satu tempat dan tidak bisa kemana-mana. Tuhan tidak bisa jadi ini, itu katamu, bukan kata Tuhan. Tuhan tidak bisa mengunjungi ciptaannya, itu kata kamu, bukan kata Tuhan. Jika ada Tuhan yang tidak bisa melakukan sesuatu hal, itu bukan Tuhan tentunya.
karena dia memiliki gelar kemahakuasaan. Sahabat sekalian, teman kita ini karena berangkat dari persepsi dia, pemahaman dia, iman dia bahwa Tuhan itu adalah makhluk, maka dia mencoba menggambarkan penjabaran saya tentang esensi Allah, pribadi Allah, zat Allah. Jelas bahwa pijakan saya menyatakan apa yang saya terangkan dari tadi, itu bahwa Allah itu adalah al-wajib al-wujud. Karena memang keberadaannya ada, dan dia itu adalah wujud, dan dia itu adalah ada. Nah, bagaimana mungkin kemudian orang yang tidak mengerti linguistik bahasa Arab bisa memahami dengan mudah apa itu zat? Meski berulang dan sering dilakukan untuk menerangkan apa itu zat, tetapi ya dasar pijakannya memang adalah makhluk, penyembah makhluk, dia tidak akan pernah bisa paham. Lagi-lagi dia menggambarkan kalau Tuhanmu itu bukan materi, bagaimana dia bisa ke dunia? Kalau Tuhanmu itu bukan materi, bagaimana bisa menyelamatkan? Kalau Tuhanmu itu bukan materi, kalau Tuhanmu itu bukan materi, kalau Tuhanmu itu bukan makhluk, bagaimana bisa? Itulah dasar pijakan kenapa saya mengatakan Kristen itu adalah ajaran pagan. Kristen itu adalah ajaran penyesat. Kristen itu bukan ajaran Yesus. Karena kenapa? Konsep Tuhan aja, Tuhannya digambarkan serupa dengan makhluk. Tuhannya dia serupakan dengan materi. Pokoknya yang dinamakan Tuhan itu harus materi, kata dia. Sesungguhnya sudah berapa kali dan berapa ayat di dalam kitabnya yang menerangkan bahwa Allah itu bukan makhluk, tidak serupa dengan apapun, sama yang diterangkan di dalam Al-Quran. Tapi karena dia linglung, dia bingung, maka wajar kemudian ketika dia bertanya atas ketidakpahamannya, karena akalnya tidak berfungsi untuk menerima apa yang saya jabarkan. Allah itu adalah merupakan ismu az-zat al-wajib al-wujud yang saya terangkan tadi. Ya. Itu tidak bisa dipungkiri dan tidak bisa ditawar-tawar oleh orang yang paham. Bagaimana kemudian ahli linguistik, baik itu orang barat ataupun orang Arab itu sendiri, menerangkan tentang apa itu zat? Tetapi orang-orang Kristen ini karena memang sudah diseliputi dengan kebencian, karena kebutaan, sehingga dia menyamakan zat yang adalah bahasa Arab dengan zat yang adalah bahasa Indonesia. Sehingga kebingungan demi kebingungan menumpuk di dalam otak mereka, padahal mereka tidak tahu terjemahan lama di dalam kitabnya pun, ya, bukan terjemahan lama di dalam kitab Ibrani, kemudian di dalam Kisah Para Rasul, itulah yang membuat mereka ini tidak paham membedakan antara DZAT dengan ZAT. Tidak ngerti mereka, nggak paham dia. Meski sudah dijelaskan berulang-ulang, tetap aja orang Kristen itu tidak memahami esensi, tidak memahami pribadi Sang Pencipta. Dikiranya Sang Pencipta itu adalah ciptaan. Yang mereka pahami Tuhan itu adalah ciptaan. Yesus ciptaan, burung merpati ciptaan, roh juga ciptaan. Dan mereka ingin menggambarkan Tuhan itu berupa roh. Padahal roh itu nyata adalah ciptaan. Tapi ya sudahlah para sahabat sekalian, yang pada intinya penjabaran saya yang berlandaskan atas ketidaktahuan sahabat kita yang Kristen yang adalah umat terjemahan ini bisa membuahkan sebuah pengajaran di mana pengajaran itu bisa kita jadikan acuan untuk membentengi iman kita dari pengaruh-pengaruh kristenisasi. Kalau saya tidak salah ingat, ini adalah saudara Retrido, ya, swasta ya kalau nggak salah ya. Dia ini memurtadkan istrinya menurut pengakuannya dia. Jadi celakanya 12 kali gitu loh. Dia sudah kafir, kemudian mengkafirkan istrinya. Tentu anak-anaknya juga pun menjadi kafir. Jadi celaka 12 kali, maka wajarlah kemudian ketika dia kekal di neraka. Bukan lagi dicuci di neraka, tapi kekal. Tapi semoga Allah memberikan pintu hidayah, ya, dan dia bisa menerima, dia bisa memfungsikan akalnya, sehingga bisa menemukan bahwa Yesus mengajarkan ajaran Islam, bukan mengajarkan ajaran Kristen.